Hukuman Allah adalah pertolongan Allah yang sejati untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Bayangin, jika kita tidak dihukum oleh Allah, kita nggak akan pernah mungkin bisa menjadi serupa dengan Kristus. Jangan takut kalau memang kita salah, kita harus dihukum. Tapi takutlah kalau kita salah, kita tidak ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Karena firman-Nya berkata, barang siapa yang kukasihi, tegur dan kuajar. Pada satu ketika Raja Daud ditanya, kamu lebih pilih dihukum manusia atau dihukum oleh Tuhan? Raja Daud berkata bahwa saya lebih baik dihukum oleh Tuhan daripada manusia. Karena saya tahu Tuhan mencintai saya. Karena saya tahu hukum Tuhan berujung kepada kasih-Nya. Melihat akhir-akhir ini peristiwa di mana John Kay ditangkap kembali oleh polisi dengan kasus pembunuhan, terbesit di dalam pikiran banyak orang, apakah John Kay belum bertobat? Dia mengakui bahwa dia sudah bertobat. Mari kita membahas hal ini, namun terlebih dahulu mari kita melihat Raja Daud, orang yang sangat intim sama Tuhan, orang yang sangat mengenal Tuhan, namun masih bisa jatuh dalam dosa, pemerkosaan lagi, lebih parah ya kan? Ini lebih parah lagi kasusnya. Daud memperkosa istri Uria ya kan? Nah, saudara, jika kita melihat Raja Daud dengan dosanya yang mengerikan itu, namun anehnya Tuhan berkata bahwa Tuhan lebih berkenan daripada Saul yang dosanya tidak lebih parah. Jika kita lihat ya, dosanya Daud lebih ngeri daripada dosanya Saul. Tapi mengapa Tuhan lebih menerima Daud daripada Saul? Ini yang berbeda saudara, bahwa Tuhan melihat penyesalan Daud, pertobatan Daud. Dia menyesali dosanya, dia mengakui dosanya, dia meminta pengampunan kepada Tuhan. Bertobat itu artinya bukan takut dihukum. Jadi Daud bertobat bukan karena dia takut hukuman. Dia bertobat karena dia mencintai Tuhan. Beda dengan Saul. Dia udah salah tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dia berupaya membenarkan dirinya, membenarkan perbuatannya. Sehingga hal inilah yang membuat Tuhan lebih memilih Daud daripada Saul. Ya. Sama halnya kasusnya dengan John Kay. Kita nggak boleh langsung mengejudge, menghakimi bahwa John Kay belum bertobat. Siapa tahu John Kay di dalam penjara, dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dia kembali bertobat dengan sungguh-sungguh. Kasusnya akan jadi seperti seorang penjahat yang disalib di sebelah Yesus waktu disalibkan. Ya, kalau John Kay dihukum mati sama kan? John Kay di TV saya dengar bahwa John Kay dihukum mati. Ya, ini kasusnya sama dengan penjahat yang di sebelah Yesus disalib, bahwa mereka dihukum mati juga. Tapi apa yang terjadi? Justru orang yang sangat jahat itu yang mati di sebelah Yesus disalib, dia diterima Yesus untuk bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Ya, kita tidak boleh menghakimi John Kay dengan mengatakan bahwa John Kay belum bertobat. Ya, ada dua hal yang kemungkinan bahwa John Kay sudah bertobat, tapi hari-harinya tidak diisi dengan firman Tuhan, sehingga dia bertindak berdasarkan emosional, berdasarkan situasi keadaan yang panas. Ya, dia tidak bertindak di ataskan firman Tuhan. Oke. Yang kedua adalah John Kay memang belum bertobat. Dia hanya berubah karena keadaan yang membuat dia berubah. Keadaan membuat dia menyesal. Ya. Ini kita bisa melihat hal ini ya. Dan dua kemungkinan ini bisa jadi karena beda berubah sama bertobat. Oke. Berubah belum tentu bertobat, tapi bertobat tentu sudah berubah. Namun tugas orang percaya di sini adalah bukan untuk menentukan John Kay sudah bertobat atau belum, karena itu bukan area kita, bukan ranah kita, itu ranah Allah ya. Bagaimana mungkin nanti John Kay justru yang diselamatkan dan Anda yang menghakimi John Kay belum bertobat, Anda yang tidak diselamatkan dan Anda yang belum bertobat sungguh-sungguh. Maka dari itu tugas kita bukan mencari tahu apakah John Kay sudah bertobat atau belum, tapi kita mendoakan John Kay agar bertemu dengan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh dan hidupnya diselamatkan. Alright? Kiranya video yang singkat sederhana ini boleh memberkati kita semua. Ya. Salam sukacita. Jangan lupa klik tombol subscribe dalam video ini, channel ini, dan bagikan ke banyak orang agar mereka boleh menikmati berkat firman Tuhan juga. Oke? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap rekan-rekan kami di dalam Tuhan. Khusus kami berdoa buat
John Kay, agar kiranya John Kay boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perubahan, transformasi ilahi dalam dirinya, dan hidup dia boleh diselamatkan. Aku berdoa juga banyak orang yang mengejudge, mengatakan bahwa John Kay belum bertobat, kiranya boleh disadarkan kembali untuk mendoakan John Kay, bukan menghakimi John Kay. Terima kasih Tuhan, berkati firman ini, berkati pembicaraan rohani ini di dalam nama Tuhan Yesus.